Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadiruna rahimakumullah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad faza al-muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى في الآية الأخرى: بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطيع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم. Bapak dan Ibu kaum muslimin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan beberapa nasihat tentang perkawinan atau pernikahan. Yang pertama sekali bagi kita yang akan menikah, yakninya pilihlah pasangan kita karena agamanya. Karena dengan memilih karena agamanya, sesungguhnya kita akan dijamin akan beruntung atau dijamin akan bahagia. Karena hadis Nabi mengatakan ada 4 hal dalam memilih calon pasangan kita. Yang pertama sekali karena hartanya. Sebab kenapa? Kalau kita dalam rumah tangga keuangan bermasalah, lebih besar pengeluaran daripada pemasukan. Contohnya ada minus tentang keuangan keluarga, kadangkala otomatis suara kita keras kepada pasangan kita. Oleh sebab itu patokan yang pertama, yaitu harta. Jadi tetapi harta bukanlah patokan satu-satunya. Karena dengan hal lain, kalau ia bersyukur, sesungguhnya berapapun harta yang diperoleh akan membuat kita merasa cukup, membuat pasangan suami istri mensiasatinya agar bisa antara pemasukan dan pengeluaran seimbang, tidak ada namanya minus dalam keuangan keluarga. Kemudian yang kedua, ada kalanya memilih pasangan kita itu karena nasabnya, karena keturunannya. Pilihlah pasangan kita dari keturunan yang baik-baik. Sesungguhnya peluang pasangan kita menjadi baik itu lebih besar kalau ayah dan bundanya adalah keturunan orang baik-baik. Tetapi keturunan itu bukan juga menjadi patokan satu-satunya. Sebab ada ayahnya ustaz, orang anaknya seorang penipu. Ada kalanya anak hidup di dunia maupun hidup di akhirat kelak. Dengan adanya pasangan kita agamanya bagus, tuturnya akan bagus. Walaupun wajahnya hitam, kalau
tutur katanya lembut akan membuat suaminya akan lebih sayang kepadanya. Jadi suami itu melihat perangainya, tingkah lakunya saja, ia akan menjadi sangat sayang kepada istrinya. Walaupun istrinya hitam, walaupun istrinya sudah kecelakaan, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian, bagi kita yang sudah menikah, baik kita yang baru menikah 1 bulan, baru menikah 1 tahun, baru punya anak 1, baru punya anak 5, baru punya anak 10, ada beberapa hal juga nasihat akan kita sampaikan. Yang pertama sekali apa? Yakninya kita harus selalu bersyukur dalam rumah tangga kita. Caranya bagaimana? Ibaratkan orang yang pergi makan nasi di sebuah kedai. Kalau kita siap makan, tentu kita akan mengucapkan terima kasih kepada orang kedai tadi, dan sekaligus kita membayarnya. Kalau kita hidup di dunia ini, seluruh fasilitas disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Udara yang kita hirup tidak ada, kita membayar. Air yang kita minum tidak kita bayar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kenapa kita tidak ada mengucapkan rasa terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala? Rasa terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala itu yakninya dengan solat 5 waktu sehari dan semalam. Itu salah satu bentuk terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak solat, berarti kita tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih kita menghormati orang kedai daripada Allah lah yang sangat banyak nikmat yang beliau berikan kepada kita semua. Itu yang pertama, banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya ketika terjadi permasalahan, maka cepat-cepat ambil jurus terbaik, ambil cara terbaik, yakninya sabar dan solat. Minta tolonglah kamu kepada Allah dengan sabar dan solat. Sesungguhnya seluruh persoalan akan terselesaikan dengan 2 cara tersebut. Bapak dan Ibu sekalian, selanjutnya bagi kita seluruhnya, kita harus memahami bahwa pernikahan itu adalah ikatan yang sangat kuat. Bagi cik orang awak, kalau Allah menikah, maka awak lah tak kabit. Tidak semau awak saja lai dalam rumah tangga. Harus sesuai kesepakatan berdua. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, sekian nasihat tentang perkawinan atau pernikahan pada kesempatan kali ini. Moga-moga ada manfaatnya bagi kita semua. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Mari kita bacakan istighfar 3 kali, kemudian syahadat 3 kali. Astaghfirullahaladzim. Jadi sudah semuanya. Astaghfirullahaladzim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pak Seksi siap? Pak Seksi siap? Silakan Pak. Jadi menikahkan anak kandungku Elva dengan engkau dengan seperangkat alat salat dibayar tunai. Diterima nikah anak kandung Bapak Elva dengan maharnya seperangkat alat salat tunai karena Allah alam. Maharnya jelas dengan engkau, dengan maharnya atau kali dengan Jadi aku menikahkan anak kandungku dengan engkau dan maharnya seperangkat alat salat dibayar tunai. Diterima nikahi anak
anak kandungku Eva dengan engkau dan maharnya seperangkat alat salat bayar tunai. Aku terima menikahi anak kandung bapak Eva dengan maharnya seperangkat alat salat tunai karena Allah Ta'ala. Kurang. Kalau mungkin kondisi enggak terbuka sudah dalam enak. Jadi nafas apa diatur, ambil nafas dulu. Ya, dan kita jalan. Bukan ada. Dan kita jalan. Itu ya itu. Jangan sampai tak putih itu pak. Taruh pak. Jadi aku menikahkan anak kandungku Eva dengan engkau di perangkat alat. Jadi aku nikahkan anak kandungku Eva dengan engkau perangkat alat salat dibayar tunai. Terima menikahi anak kandung bapak Eva dengan maharnya seperangkat alat salat dibayar tunai karena Allah Ta'ala. Dengan maharnya ya. Pak, macam lihat kau tadi separuh. Coba tak macam lihat kau lepas nak kenal lepas tu lah. Kalau tidak jadi kau cari pada lepas. Jadi aku nikahkan anak kandungku dengan engkau dengan seperangkat alat salat dibayar tunai. Aku terima menikahi anak kandung bapak Eva dengan maharnya seperangkat alat salat tunai karena Allah Ta'ala. Lebih-lebih pak sikit lagi. Aku nikahkan anak kandungku Eva dengan engkau dengan maharnya seperangkat alat salat tunai atau dibayar tunai. Dicoba pak. Jadi aku nikahkan anak kandungku dengan engkau Anak kandungku. Jadi aku nikahkan anak kandungku Eva dengan engkau dengan maharnya seperangkat alat salat dibayar tunai. Pas pak. Lah salah suang pak ya. Langsung ni pak tegas mataku. Jadi siap. Jadi aku nikahkan anak kandungku Eva dengan engkau dengan seperangkat alat salat dibayar tunai. Aku terima menikahi anak kandung bapak Eva dengan maharnya seperangkat alat salat dibayar tunai. Maharnya dengan maharnya. Pak langsung dengan seperangkat alat salat jadi. Jadi aku nikahkan engkau dengan anak kandungku Eva dengan maharnya seperangkat alat salat dibayar tunai. Aku terima menikahi anak kandung bapak Eva dengan maharnya seperangkat alat salat tunai karena Allah Ta'ala. Ini ragu kayak bisa lah. Ragu sekali dia. Sah, sah. Ada ragu pak. Sah. Benar. Nampak sampai sih tegak sikit. Ya. Gigi itu tak cukup. Jadi aku nikahkan anak kandungku Eva dengan engkau dengan maharnya seperangkat alat salat bayar tunai. Aku terima menikahi anak kandung bapak Eva dengan maharnya seperangkat alat salat tunai karena Allah Ta'ala. Sah. Alhamdulillah. Allahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا نعما حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه
والأموات. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا هب لنا من الصالحين. اللهم ربنا هب لنا من الصالحين. اللهم ألف بينهما كما ألفت سيدنا آدم وحواء. اللهم ألف بينهما كما ألفت سيدنا إبراهيم وسارة. اللهم ألف بينهما كما ألفت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وخادجة الكبرى وعائشة الرضا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب الدنيا وقنا عذاب الخلود وقنا عذاب يوم المحشر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. الفاتحة. آمين 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 يا الله. آمين يا رحمن آمين يا رحيم. وفق الله تحياته فيها سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Jadi itu sudah taklik. Acung kerengkeng. Biarkan dia tidak diberikan saya selama 6 bulan atau lebih karena perbuatan saya tersebut, tapi saya tidak reda dan mengambilkan gugatan ke pengadilan agama. Maka apabila gugatannya diterima pengadilan tersebut, boleh saya membayar rupiah sebagai dua janji pada saya. Itulah kalau saya pada pengadilan agama saya berusaha untuk membuat uang tersebut dan menyerahkannya kepada barisan zakatnya untuk keperluan ibadah sosial dan bayar 33 satu selama 啊，这个那个会那被害处。哎，对。
Pak dia teko. Mesti pakai tikan. Mesti ya. Ada ikan tua begitu. Saksi saksi satu, nomor 4. Berdiri jadi berikan mahar. Tidak jadi. Dengan sebaik-baiknya. Kalau Eva, suamiku, aku terima mahar ini sebagai bukti keberkahan kita dan akan pergunakan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih, suamiku, sayang. Itulah dapat itu, Pak. Tak seru tak? Ya. Ada kau foto yang tegak. Ya, tegak masih tegak. Masuk ke kamera tadi. Kecil tangan ada kamera. Aja merekam mana? Lepas aja lagi. Masih pegang tadi itu, lepas pegang lagi tengah. Diserahkan dulu lepas. Pegang lagi lepas. Tes. Bapak dan Ibu para hadirin yang berbahagia, dengan penyerahan pernikahan tadi, maka berarti pernikahan antara saudara Teddy dengan saudari Eva sudah sah menurut syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia. Dan pesan kepada kedua calon pengantin agar bukti nikahnya dijaga baik-baik sebagaimana menjaga hubungan antara suami dan istri. Jadi jangan sampai rusak, jangan sampai hilang. Dan kepada kedua calon pengantin selalu kita mendoakan supaya memperoleh tangga yang bahagia dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan arti kata yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, demikianlah rangkaian acara kita dalam prosesi akad nikah pada hari ini. Mari kita tutup dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.